yang diambil daripada rumah Virgon ini diduga akan dipergunakan untuk melakukan pemerasan. Untuk terpenuhi suatu unsur pemerasan itu harus ada terbukti ada suatu kekerasan atau ancaman kekerasan akhirnya mengakibatkan orang seseorang itu menyerahkan baik berupa benda maupun berupa uang terhadap video yang sudah dilaporkan oleh Mawah, istri dari Sanul, ya kan, yang masih sah, dan Inara pun juga sudah mencabut laporan ke Polda Metro Jaya. Tapi bergeser dengan kata barang bukti terindikasi itu dijual belikan, gimana Pak? Baik, terima kasih rekan kawan. Selamat malam. Saya Arifin Barat, selaku praktisi hukum, untuk menanggapi tentang adanya isu saat ini yang lagi ramai beredar terkait terhadap laporan Mawah ke Polda Metro Jaya sehubungan ada dugaan ada perzinahan yang diduga dilakukan antara Inara dengan Insanul. Nah, saat ini seperti yang saya dengar sangat ramai beredar bahwa barang bukti yang diduga ada di dalam video yang diberikan Mawah ini ke Polda Metro Jaya adalah hasil diambil dari CCTV di rumah Virgon, karena itu mantan daripada Inara. Hal ini entah bagaimanapun prosesnya, atau itu ada yang seperti yang dikatakan ada 6 orang, si A, si B, si C, dan si F yang diduga mengambil video itu dan indikasi dijual Dan memeras juga, ada indikasi untuk memeras. ke Mawah. Itu satu Mawah ya. Apakah ini sah sebagai barang bukti, kan kira-kira begitu nih. Yang jelas secara hukum, karena Mawah ini adalah melakukan laporan di Polda Metro atas dugaan diduga keras karena Inara dan Insanul ini diduga keras telah melakukan suatu perzinahan di rumah Virgon. Itu tidak ada masalah, karena itu kan bagian daripada mendukung proses penyidikan. Nah, yang satu lagi, ada lagi tadi yang kita dengar juga banyak berada di media yang dikatakan oleh salah satu rekan kita pengacaranya Insanul ya, bahwa video yang diambil daripada rumah Virgon ini diduga akan dipergunakan untuk melakukan pemerasan, katanya begitu. Tapi sebenarnya kalau udah dikatakan ada melakukan suatu pemerasan, itu kan minimal dia harus melihat ada petunjuk, ada suatu upaya hukum bahwa memang video itu dilakukan seseorang terhadap untuk melakukan pemerasan terhadap Insanul. Nah, ini saya pikir sebagai praktisi hukum, kita bicara hukum kan bicara bukti, bicara fakta, ya kan? Jadi tidak bisa saya cuma ada indikasi. Ini harus, kalau ada indikasi harus ada petunjuk. Jadi ini menurut saya masih sangat abu-abu statement ini. Kalau memang ada, langsung aja laporkan, ya. Kalau ada misalnya bukti pemerasannya, langsung aja laporkan. Misalnya siapa yang memeras itu ke aparat penegak hukum. Memang sudah dilaporkan ke Dilaporkan. Nanti tentu akan diproses. Tapi yang jelas, kalau dilaporkan, untuk terpenuhi suatu unsur pemerasan itu harus ada terbukti ada suatu kekerasan atau ancaman kekerasan akhirnya mengakibatkan orang seseorang itu menyerahkan baik berupa benda maupun berupa uang terhadap yang memeras, dan itu sebenarnya terpenuhi sempurna untuk unsurnya itu apabila sudah ada terjadi transaksi
disitulah perbuatan melawan hukumnya itu. Udah terjadi nih, uang diserahkan nih, bukti bahwa udah terjadi pemerasannya. Nah itu sebenarnya kan terlalu susah membuktikan pemerasan ini, karena tuh tinggal seperti yang yang saya bilang tadi itu ya. Jadi unsur pemerasan itu ya kan pasal 368 KUHP. Barang siapa ya pasalnya ya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, itu harus terpenuhi ininya. Ada beberapa unsurnya. Satu, mengancam akan menyebarkan aib atau foto jika tidak diberikan uang. Udah ada nggak itu melakukan ancaman kalau tidak diberikan uang, ya kan? Terus memaksa menyerahkan barang dengan ancaman kekerasan. Udah ada nggak itu juga kan? Kalau ini kan pun pertama tadi karena ada ini berupa aib kan dan foto kan. Nah, udah ada nggak ancaman itu? Udah ada nggak uang itu diberikan? Nah, kalau belum ada, masih sangat sulit untuk artinya unsur pemerasannya bisa terpenuhi. Itu maksudnya. Berarti pasal illegal access ini bisa mentah ya Bang ya, ketika jika si penyerah video ini ke si Mawa ini tidak meminta apa-apa. Nah, jadi masalah apa tadi? Masalah illegal access saya pikir itu tidak akan terbukti. Kenapa? Karena ini mereka ini kan saya udah saya sampaikan tadi. Awalnya kan Mawa ini karena menduga keras di mana suaminya Insanul diduga keras melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan Inara. Kan itu dilaporkannya nih. Laporkan. Tentu dia kan melaporkan itu harus ada bukti, didukung bukti. Nah, sekarang dia mendapatkan bukti, entah atau dibeli pun bukti itu, atau diambil dari manapun itu, atau ada orang yang memberikan bukti itu ke dia dengan cara bagaimana, itu tidak masalah karena yang penting itu bukti itu diserahkan kepada penyidik untuk mendukung laporan dia. Ya, yang bisa jadi masalah apabila bukti ini karena ini menyangkut asusila dan pornografian, kalau inti ini misalnya dibeli sama dia terus disebarluaskan ke masyarakat umum, baru kena itu ya. Itulah kena undang IT-nya. Kalau ini justru udah jalur yang benar persukunya. Karena ini justru sangat membantu penyidik untuk melakukan proses penyidikan penegakan hukum terhadap laporan ini. Ini justru membantu penyidik. Walaupun mantan suaminya yang diduga masih juga itu yang ngasih ke Mawa, nggak masalah juga. Mau mantan suaminya kayak yang ngasih ke Mawa, mau dari siapapun si Mawa dapat, ya kan? Istilahnya si Mawanya jangan kan mau membeli, dia suruh pun orang untuk mencari bukti itu bisa dibayar orang untuk mencari bukti itu. Kan untuk mendukung proses penyidikan dia. Namanya upaya kan, dia laporkan, dia harus buktikan, harus dukung penyidik. Penyidik justru senang yang begini. Jadi ini namanya pelapornya kooperatif. Gitu. Sangat kooperatif mendukung proses penyidikan. Bang, ini kan sudah ada proses gelar perkara kalau nggak salah kapanpun. Dalam gelar perkara itu dengan barang bukti diduga ada perselingkuhan atau perzinahan di rumahnya salah satu itu ada itu juga. Apakah nanti proses itu ada unsur yang kena pasal yang memberatkan? Pasal yang memberatkan dia dalam konteks kan dia udah kawin siri kan? Gimana pertanyaan? Yang memberatkan si apa? Sanul dan Inara. Tapi konteksnya udah kawin siri. Yang dikasih Ya, sebenarnya ini ya yang perlu kita sampaikan ya. Jadi dia kan dikasih ini, sedangkan antara si Insanul dan Mawa ini kan masih sah, ya kan? Mawa ya. Masih sah ya kan? Ya, ini secara dikasih ini kan sebenarnya di hukum negara kan tidak artinya dicatat di dalam hukum negara. Betul.
Tapi kalau justru karena nikah siri ini dia, justru ini semakin petunjuk, semakin menjelaskan laporan si Mawa ini. Kuat, itu menguatkan itu. Apalagi ada saksinya nanti, ada penghulu, ada ini. Pasti lo benar-benar udah melakukan. Gitu loh, dapat penyerahan itu. Sedangkan itu kan apa? Artinya dia ini melakukan suatu pernikahan dengan artinya nih si Inara ini ya melakukan suatu pernikahan dengan Insanul, di mana dia mengetahui bahwa si Insanul ini masih punya istri yang sah. Dia istri yang sah kan? Iya. Dan itu bisa melanggar hukum kalau Melanggar hukum. Itu kencang juga tuh. Itu 5 tahun kencang hukumnya tuh. Pasal 297 tuh. Pasal itu. dua-duanya kena ya? Ya kena itu. Dua-duanya itu. Tapi kalau konteks kita bicara barang bukti itu diperjualkan konteks dan memeratkan. Kalau memang ada, kena juga nggak yang menjual atau memeras itu? Yang memeras, itu tadi yang saya bilang. Kalau masalah memeras ini kan udah ada petunjuknya enggak? Yang tadi itu udah ada enggak? Misalnya dilakukan bahwa ini video ini ada kami temukan ini, misalnya yang menemui siapa lah itu entah saksi ACB yang bilang tadi itu menemui si Insanul. Ini ada video yang kita temukan nih perjinahan antara Insanul dengan Inara. Ini gimana? Kalau nggak misalnya nggak serahkan uang misalnya 1 miliar, kami akan sebar, ya kan? Nah, kalau dia udah terjadi itu pemerasan, dia udah kasih uang masalah 1 miliar, masalah 10 juta, 1 juta, itu terjadi itu pemerasannya itu. Tapi yang menarik lagi, kemarin pihak dari Inara menyambut laporan. Awalnya dia melaporkan si Insanul dengan kata atau penipuan dalam proses nikahnya sendiri, mengaku bahwa dia masih bujangan. Dengan sudah dicabutnya proses laporan Inara, dengan beda dengan laporan Mawa sendiri, itu juga nggak ngaruh ya? Nggak ada masalah. Jadi kan dua masalah kasus berbeda. Ya. Ini masalah laporan Inara ini ke Insanul ini kan masalah dia merasa ada dibohongi atau laporannya kan 378 itu. Nah itu udah dicabut kan. Nah itu tidak akan mempengaruhi laporannya Mawa terhadap mereka berdua. Insanul dengan Inara yang itu pengaruh. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Mantap.